ini berapa sih besarnya gitu. Hampir semua dia mengalami COVID-19 atau dia COVID-19 sudah, eee, terjadi terpapar oleh semua penduduk ya, hampir 80%, bahkan 90% lebih penduduk itu sudah terkena COVID-19 kemarin. Nah, itu frekuensi seperti itu. Jadi, ketika kalian menyusun sebuah proposal skripsi, kemudian menampilkan dalam latar belakang itu data epidemiologi yang terkait dengan kasus yang kalian ambil gitu ya. Apa itu? Misalkan di sana ada stroke, ada LBP, kemudian ada kejadian jatuh, kemudian ada OA, ada, apalagi nyeri leher dan lain sebagainya. Terkait dengan data epidemiologis, tidak-tidaknya ada 3 data ini yang harus kalian tampilkan. 3 data ini yang harus kalian, tampilkan. Apa itu? Yang pertama adalah frekuensi. Seberapa besar sih LBP itu menyerang pada kelompok individu di satu negara misalkan. Berapa sih angka kejadian LBP di Indonesia? Nah, itu frekuensi. Frekuensi di situ. Seberapa besarnya angka itu. Gitu ya. Kemudian data yang kedua yang perlu ditampilkan ataupun yang menjadi pokok bahasan di dalam epidemiologi adalah distribusi gitu ya. Distribusi itu apa? Menunjukkan bahwa dalam memahami kejadian yang berkaitan dengan penyakit atau masalah kesehatan, epidemiologi menggambarkan kejadian menurut karakter variabel. Distribusi itu, sebaran ya, sebaran. Sebaran dari penyakit itu. Sebaran berdasarkan apa? Berdasarkan karakter, 1 orang, 2 tempat, dan 3 adalah waktu. Jadi kalau kita bicara stroke misalkan, stroke itu kalau kita berkaitan dengan orang, distribusi orang, berapa banyak sih antara laki-laki dan perempuan yang mengalami stroke? Nah, itu distribusi. Kemudian stroke, berapa banyak sih antara usia muda dengan usia lanjut yang mengalami stroke? Bagaimana distribusinya? Bagaimana sebarannya? Nanti saya akan lihatkan di beberapa, eee, kalau yang paling mudah kalian mencari data epidemiologi itu melalui Riskesdas ya. Coba saya akan carikan. Ada yang sudah pernah akses Riskesdas? Ada yang pernah akses? Indah pernah akses untuk Riskesdas terkait dengan data epidemiologi, laporan kesehatan ya Indah Kurnia? Sudah, Pak. Pernah. Data apa yang kamu lihat di situ? Riskesdas hasil Iya, riset kesehatan dasar 2018, Pak. 2018. Dan Dari apa yang kamu lihat? daerah Jateng untuk LBP. Ya, jadi misalnya oke, ya. Jadi kayak seperti ini ya, ini ada namanya Riskesdas. Lihatin ya, ini Riskesdas, kemudian riset kesehatan dasar terkait dengan kesehatan, nanti dia akan menampilkan data-data dari kesehatan terkait dengan data epidemiologi, misalkan hasil gizi nih, ini status gizi, kita akan lihat. Status gizi dari 2000, nah ini kan berdasarkan waktu ya, gizi.
berdasarkan waktu. Ini status gizi buruk dan gizi kurang buruk pada balita. Balita 2017-2018. Kita kembali dulu coba. Nah, variabel tadi, distribusi, dia berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Orang, tempat, dan waktu. Sekarang kita lihat, apakah iya distribusi itu berdasarkan orang, tempat, dan waktu? Satu, ini terkait dengan gizi buruk dan gizi kurang buruk. Berapa ini frekuensi? 2018 terdapat di dalam laporan Riskesdas terdapat 17,7% dia yang mengalami gizi buruk. Dan gizi kurang buruk, ini versus target ya, ini targetnya di 2019 adalah 17%. Artinya apa? Berarti gizi buruk dan gizi kurang buruk dibandingkan dengan target, dia sudah melampaui. Targetnya adalah 17% dan 2018 dia 17,7%. Secara frekuensi, yang mengalami gizi buruk dia di angka 17,7%. Oh, berarti kalau harusnya dia ini ya, nggak tercapai ya, targetnya 17% karena tuh gizi buruk itu harusnya kurang dari 17% gitu. Kurang 0,7% berarti. Jadi kalau dia angka kejadian yang tidak menyenangkan, harusnya angkanya kurang dari target gitu, bukan melebihi dari target. Nah, ini data frekuensi tadi, data frekuensi. Berapa sebarannya gizi buruk? Ijo 2007, 2013, 2018. Ini berdasarkan waktu. Orang kan tadi, orang, tempat, dan waktu. Orang berarti ini untuknya populasinya anak-anak, frekuensinya 17,7% di tahun 2018. Sebarannya di tahun 2007 dia 5,4%, kemudian dia naik 5,7%, sedangkan 2018 dia turun 3,9%. Itu untuk gizi buruknya. Ini sebaran berdasarkan apa? Waktu. Ini ada orang, ada tempat, dan ada waktu. Ini berdasarkan waktu. Waktunya apa? Berdasarkan tahun tadi 2007, 2013, dan 2018. Gizi buruknya dari 5,4 naik jadi 5,7 dan dia akan turun di tahun 3,9%. Jadi nanti kalau kalian menampilkan data epidemiologi seperti itu. Jadi sebaran gizi kurang buruk berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2018 gitu ya, tahun 2018 yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9%. Jadi sebanyak berapa? 13,8% di tahun 2018 mengalami penurunan sekian. Nah, seperti itu bisa, kalian bisa maknai sendiri. Atau kalian laporkan semua, terjadi kenaikan atau terjadi penurunan dari tahun 2007 sampai 2018, meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2013, yakni berapa nilainya, baru disampaikan, gitu, berdasarkan ini, gitu ya. Ini berdasarkan, waktu. Kemudian berdasarkan tempat tadi, orang, tempat, dan waktu. Tempatnya mana? Yang mengalami gizi buruk sekarang ini datanya indah ya. Dari data ini kelihatan ya indah ya. Ini berdasar apa nih? Tabel apa? Provinsi, status gizi buruk dan kurang dan gizi kurang balita menurut provinsi. Jadi berdasarkan apa? Tempat gitu ya, berdasarkan tempat. Nah, gizi buruk dan kurang tertinggi tahun 2018 ditempati oleh provinsi mana, Indah? Kelihatan dah. Nah, nih kelihatan ya. Nah, ini sudah enak. Tabel ini dia menampilkan data mulai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi.
di tahun 2018. 2018 dia yang warna merah. Jadi angka kejadian gizi buruk dan kurang berdasarkan provinsi di tahun 2018 paling tinggi adalah NTT, paling timur, Nusa Tenggara Timur di situ. Ya. Di tahun 2013 dia juga paling tertinggi di sana, yang warna biru. Ini yang terjadi penurunan yang paling besar yang mana? Ada di sini, Papua Barat. Dia dari angka sekian sampai angka sekian. Nah, cara baca tabel seperti ini penting ya, penting. Apalagi nanti kalau kalian setelah lulus kemudian mau ikut tes gitu ya, tes BUMN ataupun tes sebagai CPNS, kemampuan untuk baca tabel ini penting, dia akan diujikan. Jadi gitu, ini sebaran berdasarkan tempat tadi. Jadi ada orang, ada tempat, ada waktu distribusi. Gitu ya. Jadi orang tadi misalkan contohnya dari laki-laki sama perempuan sebarannya bagaimana? Lebih banyak mana sih? Misalkan angka kejadian OA, itu dikatakan bahwa perempuan dia lebih tinggi untuk terkena OA dibandingkan laki-laki, gitu kan. Tempatnya tadi berdasarkan provinsi atau misalkan contoh yang lain, angka kejadian apa namanya, penyakit gondong. Penyakit gondong itu tahu? Orang yang mengalami kekurangan yodium. Kemudian dia mengalami pembesaran pada apa ya, kelenjarnya ya, kelenjarnya atau apa tuh. Karena apa? Sehingga dia diprediksi lebih banyak terjadi di mana? Nggak mungkin dia banyak terjadi di daerah pesisir pantai, nggak mungkin karena dia sering makan garam ya, bukan banyak pengalaman, tapi dia sering makan ikan asin, makan ikan laut, kemudian garam dia lebih mudah, sehingga dia tercukupi untuk yodiumnya. Sehingga diprediksi kalau distribusi penyakit gondong itu lebih banyak terjadi pada orang-orang yang berada di area pegunungan di sana. Karena dia sulit untuk mendapatkan ikan asin, dia sulit mendapatkan yodium untuk mencukupi dari tubuhnya, gitu. Nah, waktunya kapan? Waktunya tadi berdasarkan oh, misalkan pada angka kejadian DB gitu ya, demam berdarah. Itu kira-kira lebih banyak terjadi pada musim penghujan atau musim kemarau menurut kalian? Sari ada, Sari. Iya, Kalau DB lebih banyak terjadi pada musim penghujan atau musim kemarau? musim hujan Alasannya kenapa kalau musim hujan? karena banyak air yang menggenang terus bau gitu. Iya, di musim penghujan karena di sana banyak kenangan ya. Kenangan atau genangan di situ? Banyak genangan ya, bukan kenangan ya. Kalau kenangan itu kan hujannya di luar, tapi nangisnya di pipi katanya. Kata orang sih ya. Oke, jadi gitu distribusi berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Clear ya, paham ya? Jadi kalau kalian nuliskan proposal di dalam latar belakang itu untuk menampilkan data distribusi epidemiologi ataupun data epidemiologi harus ada data frekuensi, harus ada data ada data distribusi berdasarkan orang, berdasarkan tempat, pasti di sana ada. Ini skala mana sih? Atau penelitian di Amerika, atau penelitian di Asia, atau penelitian di Afrika, atau penelitian di Indonesia, atau penelitian di satu rumah sakit tertentu. Nah, itu distribusi berdasarkan tempat. Kemudian di sana waktunya kapan? Ini data kapan nih? Mungkin data 2020 dengan data 2024 tentu dia akan berbeda. Gitu kan? Data tahun kemarin dengan data sekarang dia akan berbeda. Nah, itu distribusi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah eh, terkait dengan apa? Determinan. Determinan itu apa? Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi yang berhubungan atau memberikan resiko
terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan COVID kemarin gitu ya. Orang yang terkena COVID gitu kan, kemudian dia memiliki risiko yang lebih tinggi bagi mereka yang memiliki komorbid gitu kan. Entah itu DM, entah itu tensi, entah itu penyakit jantung, dan lain sebagainya. Untuk terjadi apa? Kematian. Berarti kematian dia akan jauh lebih tinggi ketika orang mengalami DM dan dia terkena COVID. Nah, berarti itu menjadi determinan. Nah, ini salah satu yang akan saya teliti di tahun besok. Di tahun besok itu saya akan melihat terkait dengan nyeri OA, nyeri OA. Apakah iya, orang yang mengalami nyeri OA itu akan diperparah dengan mereka yang memiliki DM, diabetes mellitus. Sehingga nanti gimana? Sehingga kalau kita memiliki gambaran itu, oh ternyata ada hubungan yang apa namanya, ada hubungan apa sih namanya kalau di data metodologi? Yang signifikan, ada hubungan yang signifikan bagi mereka yang memiliki DM dan memiliki OA dan mengalami nyeri dia lebih tinggi dibandingkan orang yang mengalami OA tanpa adanya DM. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Oh, ibu ini mengalami OA dan dia memiliki DM. Sehingga yang perlu dikendalikan ya DM-nya juga dikendalikan. Tidak hanya kita mengobati OA-nya gitu. Sama halnya dengan CTS juga sama seperti itu. Apakah iya orang yang mengalami nyeri CTS dia akan diperparah ketika dia memiliki diabetes mellitus? Ya kita tinggal ambil aja data apakah dia mengalami CTS dan apakah dia memiliki DM atau enggak. Nanti kita akan hubungkan itu. Oh, ternyata ada korelasi hubungan yang signifikan. Berarti rekomendasinya kita harus melakukan pengendalian penyakitnya tadi, penyakit penyertanya gitu kan, yaitu apa DM-nya. Tidak hanya mengobati OA-nya di situ. Nah, itu gambarannya gitu. Itu determinan, faktor yang mempengaruhi atau berhubungan atau yang memberikan resiko terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Itu ya. Oke, kemudian perkembangan epidemiologi pada awalnya hanya mempelajari penyakit infeksius, tapi sekarang dia dikembangkan ke berbagai macam hal terkait dengan kesehatan KB, kesehatan wanita, gizi lingkungan, kesehatan nakes, termasuk program kesehatan. Termasuk salah satu penelitian yang saya ingat banget ketika saya ambil S2 kemarin, master ya. Kemudian salah satu teman saya itu dia mengambil judul terkait dengan apa? Keberhasilan pemberian ASI pada anak. Kita pandang pemberian ASI pada anak, ASI eksklusif ya, itu sampai 6 bulan, itu dianggap penting. Tapi faktor apa saja sih yang yang menjadikan keberhasilan seorang ibu itu memberikan ASI eksklusif pada anak gitu? Ternyata ada beberapa hal, karena dia masih usia muda, dia enggan untuk memberikan ASI gitu kan, nanti takut apalah gitu ya, dengan berbagai mitos yang ada gitu kan, nggak bagus lagi tubuhnya ataupun ada berbagai macam hal. Dia sebagai seorang wanita karir, dia nggak ada waktu, sehingga dia tidak bisa memenuhi untuk ASI eksklusif gitu. Nanti salah satunya rekomendasinya di sana ada namanya, ayah ASI. Ayah ASI tahu? Jadi seorang suami yang memiliki istri dan dia memiliki balita, ataupun dia memiliki seorang bayi gitu ya, seorang suami itu juga berperan penting untuk mensupport istrinya memberikan ASI gitu. Contoh sederhananya ketika anaknya dia tidur, tengah malam dia bangun, itu pasti yang repot cuman ibunya aja. Wah, ini patut pengalaman kayaknya gitu. Nggak baru satu itu ya pengalaman ya. Tapi kalau udah beberapa ini,
Pasti itu. Kalian besok akan mengalami itu dan akan merasakan, kok merasa ini si ibu ini kok kerja sendirian gitu ya, ayahnya enak-enak aja gitu. Cuman ini aja. Artinya apa? Ketika tadi memberikan ASI itu harus ada support juga dari seorang suami. Maka di situ dikatakan, ayah ASI. Ayah ASI itu maksudnya gitu. Ya kalau ada kerepotan dari istrinya untuk terkait dengan pemberian ASI, dia hanya dampingin aja, nungguin aja ketika istrinya memberikan ASI, itu sudah menjadi support besar bagi istrinya tadi. Untuk memberikan ASI pada anaknya. Itu salah satu keberhasilan pemberian ASI eksklusif seperti itu. Nah itu contohnya perkembangan dari epidemiologi tidak hanya penyakit-penyakit infeksius, tapi dia dikembangkan dari, kesehatan-kesehatan lainnya dia bisa. Contohnya gitu kan, ya. Oke, kemudian ini epidemiologi tidak hanya mendeskripsikan dan meneliti kausal penyakit atau penyebab penyakit endemik, yaitu penyakit yang berkunjung secara mendadak dalam jumlah banyak melebihi perkiraan normal gitu ya. Tapi juga penyakit endemik yang sudah tinggal di situ sejak lama juga. Ini perkembangannya nanti di kemudian kita skip aja, nanti kalian bisa baca sendiri untuk terkait dengan perkembangannya. Kemudian tujuan dari epidemiologi tadi, setelah kita mengetahui epidemiologi itu apa, kemudian ada 3 bahasan pokok terkait dengan epidemiologi gitu ya. Sekarang tujuan dari epidemiologi itu yang satu, mendeskripsikan keadaan penyakit dan status kesehatan pada tingkat populasi, di situ penting. Jadi bagaimana kita melihat satu komunitas atau penduduk atau masyarakat atau populasi gitu ya, itu sehat atau sakit, itu bisa dideskripsikan. Sehingga kemarin kita contohkan atau kita sering lihat pada kasus COVID-19, ketika ada kita ambil contoh perlindungan vaksin gitu ya, vaksin. Jadi ketika ada satu kelompok, ada 10 orang, 10 orang. Kemudian 3 di antaranya itu belum divaksin, sehingga yang 7 itu sudah divaksin. Maka dapat dikatakan komunitas itu dia sehat. Kenapa sehat? Karena 3 yang belum divaksin ini dia akan terlindungi dari 7 orang yang sudah divaksin. Ya, bisa dipastikan yang dia divaksin itu keadaannya sehat, sehingga 3 tadi dia dilindungi. Tapi kebalikan, kalau 3 tadi yang divaksin dan 7 orang itu tidak divaksin, maka komunitas itu dikatakan belum sehat. Kenapa? Lebih banyak orang yang belum divaksin, sedangkan yang divaksin hanya 3 orang. Penyakit itu bisa menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Kalau mereka belum divaksin, tidak ada perlindungan di situ. Yang yang apa namanya, yang divaksin atau yang mendapatkan perlindungan baru sedikit, hanya 3 orang. Jadi 3 orang ini belum bisa melindungi dari 7 orang, tapi kalau yang divaksin 7 orang, yang belum divaksin 3 orang, maka perlindungan itu terjadi di situ. Karena 7 orang terlindungi dari vaksin, penyakit itu tidak bisa menyebar dari satu orang ke orang yang lain, dan 3 orang ini dia juga terlindungi. Karena kemungkinan untuk terjadi penyakit pada 3 orang ini dia kecil karena 7 orang sudah divaksin. Maka kemarin di dalam perlindungan COVID-19 gitu ya, eee, apa namanya, cakupan itu penting. Cakupan itu seberapa banyak orang yang belum divaksin di satu tempat itu, gitu kan. Maka itu akan dikejar terus, yang belum divaksin dia harus divaksin. Dia didorong untuk diberikan vaksin, karena untuk mencapai perlindungan komunitas tadi, perlindungan komunitas itu penting di situ. Jadi kalau satu desa gitu ya, ada 200 penduduk, 200 nama.
Kalau terjadi perlindungan katakanlah 80%, berarti 80% dari 200 penduduk, berapa itu? Hampir 160-an. Jadi kalau 160-an penduduk sudah divaksin, maka satu kampung itu aman, gitu kan. Nah, itu kalau satu Indonesia yang terdiri dari 260 juta gitu ya, penduduk, maka akan terjadi perlindungan komunitas manakala vaksin itu sudah disuntikkan ke berapa penduduk. Itu bisa dihitung di situ. Jadi bukan apa ya, bukan hanya awangan-awuran ataupun pokoknya vaksin aja, enggak, ada hitung-hitungannya di situ, ada hitung-hitungannya. Untuk terjadi apa tadi, perlindungan atas status kesehatan di tingkat populasi tadi, contohnya gitu. Itu dengan cara menghitung frekuensi penyakit, sebaran pada berbagai kelompok individu, populasi berdasarkan tempat waktu. Tadi ya, kalau terkait dengan penyakit, berarti berapa banyak orang nih yang telah terinfeksi penyakit ini dari sekian penduduk dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara perlindungan seperti itu tadi contohnya. Kalau ada satu kelompok itu terdiri dari 7, dari 10, 7 yang dia sudah mendapatkan perlindungan berupa vaksin, yaitu apa, perlindungan apa kemarin, primer ya, atau pencegahan primer kemarin salah satunya adalah vaksin itu. Nah, kalau 3 orang yang belum divaksin itu dia akan terlindungi dari 7 orang yang sudah divaksin. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan etiologi penyakit dan status kesehatan pada tingkat populasi. Etiologi itu apa? Penyebabnya. Penyebab dari suatu penyakit itu apa? Dia dapat dijelaskan melalui epidemiologi ini. Kemudian memprediksi kejadian penyakit dan status kesehatan pada tingkat populasi. Jadi melihat status kesehatan, melihat penyebab penyakit, melihat prediksi dari sebuah penyakit, itu bisa melalui dari data epidemiologi. Contoh misalkan, kok bisa nih dokter itu memprediksi orang yang sudah kena kanker, usianya itu hanya katakanlah 4 bulan, paling lama 6 bulan. Kenapa? Datanya seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang sudah didiagnosa penyakit kanker ini, katakan serviks grade 4 gitu ya, kebanyakan mereka akan mengalami kematian itu di apa namanya, setelah 4 bulan atau maksimal 6 bulan setelah dinyatakan diagnosa itu, misalkan kayak gitu. Itu ada datanya. Sama halnya misalkan penyakit jantung koroner, kemudian dia dipasang ring. Ada beberapa penelitian epidemiologi itu, pasti pasien ini akan kembali lagi ke rumah sakit dan pasang ring pada di tahun sekian. Misalkan 2 tahun atau 3 tahun, maksimal 4 tahun pasti dia akan berulang untuk kena penyakit yang sama ini. Ada datanya seperti itu. Dan penelitian-penelitian epidemiologi dia bisa memprediksi seperti itu. Untuk contohnya di kasus-kasus fisioterapi misal. Kita sering lihat hubungan, contohnya berat badan dengan OA, gitu kan. Dia bisa memprediksi kalau berat badannya dia berlebihan, maka orang ini akan mengakibatkan OA di kemudian hari, itu termasuk faktor resiko. Nanti di dalam faktor resiko dia juga akan perlu dikendalikan. Yang bisa dikendalikan faktor resiko yang bisa dirubah. Itu nanti materi yang kedua dan sudah sering saya sampaikan juga gitu ya. Ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Sehingga yang perlu kita kendalikan adalah faktor risiko yang bisa dirubah apa gitu. Contohnya berat badan tadi. Berat badan itu bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara dia latihan olahraga rutin, kemudian diet sehat, maka berat badannya dia ideal gitu ya. Kemudian olahraganya teratur, sehingga dia akan terhindar dari berbagai macam penyakit di situ. Kemudian yang keempat adalah pengendalian, mengendalikan distribusi penyakit dengan cara mengendalikan kausal kasus baru dan memberantas kasus yang ada, memperpanjang hidup dan meningkatkan derajat kesehatan di situ.
Jadi tujuan dari epidemiologi itu tadi melihat apakah populasi ini tadi sehat atau enggak. Kalau ada penyakit, berapa besar penyakit yang ada di masyarakat. Kemudian dia melihat penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh apa sih gitu ya. Kemudian melihat lagi ketika masyarakat itu terkena penyakit ini, kira-kira kemungkinan ke depannya itu apa aja? Apakah dia terjadi kematian atau dia akan baik-baik saja? Atau ada nanti kecacatan? Kemarin sudah kita lihat bahwa setelah fase terminasi itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan kalau dia tidak sehat, ya dia akan terjadi kecacatan atau bahkan dia terjadi kematian. Kalau sehat ya itu memang yang diharapkan kan gitu. Kalau dia cacat gimana Pak? Kalau dia cacat dia akan dilakukan rehabilitasi, masuk ke rehabilitasi. Tapi kalau terjadi kematian ya sudah kita doakan saja, gitu ya. Nah itu kaitannya di situ. Maka pengendalian itu nanti penting terkait dengan kasus baru supaya dia tidak menyebar bagaimana, gitu ya. Kalau itu kasusnya infeksius, berarti kalau kasus-kasus non infeksius atau kasus, tidak menular, berarti pengendalian dari faktor risiko. Berat badannya bagaimana, kalau usia dia tidak bisa dikendalikan kan gitu. Terus kemudian perilakunya bagaimana, itu yang bisa dikendalikan. Maka kemarin, kalian kenal ya, terkait dengan cerdik kemarin. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk merubah merubah apa, faktor yang dapat dikendalikan di dalam masyarakat untuk berperilaku sehat. C-nya apa? Tahu masih ingat ya C-nya ya? Bukan cinta ya. C, cerdik. Cerdik, masih ingat cerdik? Kesehatan secara rutin, ya kan, tetap merokok, rajin aktivitas fisik gitu ya, diet seimbang, istirahat cukup, sama kelola stres. Itu yang semua adalah faktor yang bisa dikendalikan supaya masyarakat itu tetap sehat, maka harus melakukan perilaku sehat di sana. Itu tujuan. Kemudian manfaatnya mempelajari riwayat penyakit kemarin ya yang sudah kita sampaikan, RAP, riwayat alamiah penyakit, perjalanannya bagaimana, dia dapat dilihat di situ, kemudian bisa juga dari situ kita akan melakukan pengendalian dari berbagai penyakit itu melalui pencegahan apa, primer, sekunder, atau tersier, nanti langkah-langkahnya bagaimana, itu melalui data epidemiologi. Kemudian mendiagnosa penyakit, kita ketahui epidemiologi tadi dia juga akan melihat kausal penyakit, kasusnya, etiologinya itu dia disebabkan oleh apa. Maka pengendalian nanti penting untuk melakukan pencegahan melalui apa. Yang sering saya katakan, kenapa kok COVID-19 itu pencegahan yang dilakukan melalui 3M, mencuci tangan, menutup masker gitu ya, physical distancing, karena tahu COVID itu dia melakukan penyebaran melalui droplet segala macam tadi. Kemudian mengkaji resiko pada individu, mengkaji tadi ketika individu itu dia memiliki komorbid, maka dia kemungkinan untuk terjadi kematian bagaimana. Kalau penyakit ini dia terkena pada individu, kemungkinannya nanti seperti apa. Itu epidemiologi dia yang berperan di situ. Kemudian pengkajian, evaluasi, dan penelitian melengkapi gambaran klinis, kemudian mengidentifikasi sindrom baru, kemudian menentukan penyakit dan sumber penyakit, manfaat dari epidemiologi. Kemudian sasaran dari epidemiologi tadi ada berdasarkan distribusi ya, orang, tempat, dan waktu. Orangnya siapa, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Itu penting di dalam penyampaian epidemiologi tadi. Sedangkan ruang lingkupnya, subjek dan objek epidemiologi adalah satu kesehatan. Jadi tidak hanya penyakit infeksius saja tadi yang saya sampaikan, tapi sudah berbagai kesehatan di tingkat populasi, baik KB, baik kesehatan lingkungan, termasuk tadi pemberian ASI juga bisa di dalam
lingkup epidemiologi. Masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia, bukan orang per orang. Jadi sekelompok, jadi tingkat populasi di situ pentingnya. Jadi selalu orientasinya adalah di tingkat populasi, tingkat masyarakat, tingkat sekelompok manusia, bukan individu per individu ataupun orang per orang. Seperti pada kedokteran klinis ya. Jadi bedanya kesehatan kedokteran dengan kesehatan masyarakat kemarin, fokusnya beda. Kalau kedokteran dia fokusnya adalah individu, yang ditangani adalah orang sakit. Tapi kalau kesehatan masyarakat, yang ditangani adalah populasi masyarakat di situ. Kemudian merumuskan penyebab timbulnya masalah. Dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Jadi data epidemiologi tadi penting, seberapa besar penyakit ini ada di masyarakat, bagaimana penyebarannya, dia menyerang oleh siapa saja, di situ adalah data epidemiologi. Oke, kemudian kegunaannya adalah satu, membantu pekerjaan administrasi kesehatan, yaitu membantu pekerjaan dan perencanaan atau planning dari pelayanan kesehatan, memantau atau monitoring dan evaluasi. Ini kalau di dalam bidang manajemen kalian kemarin ya, planningnya bagaimana, monitoringnya seperti apa, evaluasinya apa. Ini manajemen, planning, monitoring, evaluasi. Kemudian data diperoleh dari pekerjaan epidemiologi akan dimanfaatkan untuk apa? Untuk melihat apakah upaya yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi setelah direncanakan untuk melakukan sebuah pencegahan, disusun satu program pencegahan penyakit, itu akan dievaluasi atau dipantau atau dimonitoring tadi melalui data yang ada. Oh, ternyata penyakitnya dia sudah mulai menurun, berarti programnya dia berjalan sesuai rencana dan di sana sudah ada penurunan dari penyakit, berarti programnya berhasil di situ. Tapi kok ini masih sama aja ya, apa yang salah? Oh, ternyata masyarakat itu belum patuh untuk melakukan 3M misalkan, sehingga penyakitnya itu masih menyebar luas terus gitu. Mana yang tidak efektif, mana yang kurang efektif, itu akan dicari. Sama kayak awal-awal itu, ternyata perlindungan menggunakan masker kain itu tidak efektif, gitu kan. Meskipun di awal-awal terjadinya COVID-19, semua orang wajib pakai masker, apapun bentuknya, karena itu perlindungan daruratnya di situ. Tapi setelah masyarakat sudah mulai patuh, masker kain dia sudah tidak boleh lagi, semuanya wajib pakai masker medis, gitu kan. Karena dianggap itu tidak memberikan perlindungan yang maksimal di situ. Ternyata setelah dievaluasi dengan menggunakan masker kain, droplet itu dia masih bisa keluar, apalagi masker kainnya tidak double di situ. Bisa keluar melalui celah-celah pori-pori dari kain itu, dan itu dia bisa menularkan dari satu orang ke orang yang lain lagi. Gitu ya. Kemudian kegunaan epidemiologi selanjutnya dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan tadi. Karena kita mengetahui etiologi yang menyebabkan penyakit tadi, maka kita tahu penyebab atau masalah kesehatan, maka dapat disusun langkah-langkah penanggulangan selanjutnya, baik bersifat pencegahan maupun yang bersifat pengobatan tadi ya. Yang kemarin kita udah pelajari, baik pencegahan primer, sekunder, atau tersier. Dia masih dalam keadaan sehat, atau dia sudah mengalami infeksius, atau penyakitnya dia sudah mulai masuk, atau dia memang sudah timbul gejala di situ. Nah, dia ada langkah-langkahnya. Contohnya, ya ini paling mudah itu di COVID kemarin, karena kalian mengalami ya. Kalian lihat, dalam penanggulangan COVID kemarin, terdapat perbedaan perlakuan antara mereka yang terpapar COVID,
tapi dia tidak mengalami gejala gitu ya, atau istilahnya apa, orang tanpa gejala. Dia cukup aja di rumah, isolasi diri di situ di rumah, gitu kan. Kemudian ada mereka yang terpapar, kemudian timbul gejala, dan dia tidak terjadi keparahan. Bisa jadi dia masuk ke dalam shelter-shelter yang telah disiapkan oleh tenaga kesehatan di situ, kemudian dia diisolasi, bersama-sama mereka yang mengalami gejala, tapi tidak terjadi keparahan di situ. Tapi ada satu mereka yang terkena COVID dan terjadi gejala dan terjadi keparahan, maka dia harus masuk ke rumah sakit, kan gitu. Ada mapping yang berbeda di sana. Gitu kan. Itu sesuai dengan planning yang direncanakan. Oh, ternyata ada berbagai macam keadaan nih orang yang terkena COVID. Ada mereka yang tanpa gejala, ada yang mereka bergejala ringan, bahkan ada yang mereka bergejala berat. Yang tanpa gejala cukup di rumah, yang bergejala ringan dia diisolasi, yang gejala berat dia bisa masuk ke rumah sakit. Di awal-awal semuanya bisa masuk ke rumah sakit. Sehingga itu yang mengakibatkan rumah sakit dia overload di sana. Setelah itu tidak semuanya bisa masuk ke rumah sakit. Yang bisa masuk ke rumah sakit hanya mereka yang memiliki gejala berat, gitu kan. Nah, itu bentuk mapping-nya gitu. Terkait dengan apa, langkah-langkah penanggulangannya tadi, yang bersifat pencegahan maupun pengobatan. Kalau pencegahannya apa tadi, dari awal kita harus selalu edukasi masyarakat melalui 3M-nya, mencuci tangan, pakai masker, physical distancing, mengurangi mobilitas, dan seterusnya. Kemudian dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit, RAP kemarin ya, sudah kita bahas secara tuntas kemarin RAP. Mulai dari dia menginfeksi, kemudian dia ada gejala, kemudian dia masuk ke fase akhir, dan seterusnya. Kemudian dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Karena epidemiologi mempelajari tentang frekuensi dan sebaran penyakit tadi, atau distribusi penyakit, maka akan diperoleh keterangan tentang keadaan masyarakat kesehatan tersebut. Jadi masyarakat ini keadaannya sehat atau enggak sih? Dia sudah terlindungi atau belum sih terkait dengan COVID-19? Itu bisa dihitung dari tadi, perlindungan yang diberikan oleh vaksin tadi. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita contohkan di dalam BPJS sama. Di dalam perlindungan menggunakan BPJS, di awal-awal itu hanya mereka yang mengalami sakit yang ikut BPJS, gitu kan. Dan semua anggota BPJS sakit, dia membutuhkan biaya, sehingga BPJS itu merugi. Tapi dengan berjalannya waktu, semua orang di WNI gitu ya, diwajibkan ikut BPJS. Jadi tidak hanya mereka yang sakit yang ikut BPJS, tapi mereka yang sehat dia juga ikut BPJS. Semua wajib iuran, gitu. Sehingga tapi yang boleh menggunakan siapa? Yang boleh menggunakan hanya mereka yang sakit. Kalau komposisinya lebih banyak yang sehat dibandingkan yang sakit di dalam keanggotaan BPJS, maka BPJS itu dia tidak akan merugi di situ. Tapi kalau anggotanya lebih banyak yang sakit dibandingkan yang sehat, ya pastilah dia merugi. Nah, itu bisa dilakukan penelitian juga di dalam epidemiologi ini. Di tingkat masyarakat ya sama, kalau di satu kelompok lebih banyak yang sakit dibandingkan yang sehat, berarti ya kelompoknya itu dia akan sakit di situ kan. Tapi kalau satu komunitas itu hanya sedikit yang sakit dibandingkan yang sehat, pasti kelompok itu dia akan sehat. Vaksin ya sama tadi, kalau lebih banyak yang divaksin dibandingkan yang tidak divaksin, maka perlindungan komunitas itu dia akan tercipta tadi ya. Tapi kalau lebih sedikit yang divaksin dibandingkan yang tidak divaksin atau yang divaksin tadi, maka perlindungan komunitas itu tidak tercapai ataupun tidak terjadi. Sehingga komunitas itu dianggap ya sakit gitu atau tidak terlindungi. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah, ini slide terakhir, habis ini kita akan masuk ke peran epidemiologi dalam pelayanan kesehatannya apa? Satu tadi, karena fokus kita di dalam melakukan pencegahan penyakit, maka peran epidemiologi itu satu, dia mencegah dan mengendalikan penyakit. Metode mencari sebab dari penyebabnya apa sih, maka kita akan melakukan pencegahan melalui penyebab dari penyakitnya tadi. Kalau penyakit-penyakit infeksius, jelas kita harus mengendalikan infeksius. Contohnya apa Pak infeksius? Ya COVID kemarin, dia bisa menginfeksi satu orang ke orang yang lain, kita bisa lihat penyebarannya melalui droplet, maka perlindungannya melalui 3M. Kalau penyakit-penyakit yang non-infeksius, Pak, kalau non-infeksius kita lihat penyebabnya itu apa? Contohnya hipertensi. Banyak literasi dia mengatakan bahwa hipertensi itu diakibatkan dengan konsumsi garam yang berlebihan. Dia mengakibatkan hipertensi. Contohnya gitu. Sehingga pengendalian makan garam ini untuk mencegah hipertensi itu penting, gitu kan. Sama halnya asam urat gitu ya. Kemarin itu salah satu video ada salah satu institusi Polri, Pak, salah satunya dia minta pindah, Pak, orang yang sudah ditugaskan di Papua, terutama di Papua, yang tugasnya lebih dari 15 tahun, mohon untuk bisa dipindah tugaskan ke tempat yang lain karena sudah banyak yang mengalami asam urat katanya. Itu yang menjadi nah, pada kondisi asam urat gampangannya gitu. Apa yang mengakibatkan asam uratnya itu dia tinggi? Banyak urin dan banyak makan kacang-kacangan gitu. Pada lebaran kemarin orang yang asam urat ditawarin kacang mete itu 1 toples untuk makan, dia nggak berani sama sekali. Kenapa? Karena ya tadi, dia tahu kalau dia makan kacang-kacangan itu, asam uratnya dia akan naik dan dia akan mengalami kesakitan, bahkan dia tidak bisa jalan. Sehingga dia harus mengendalikan bagaimana untuk makan makanan yang mengakibatkan penyakit pada dirinya itu dia akan, muncul ataupun dia akan merasakan dampak dari penyakitnya gitu ya, kayak asam urat tadi. Nah itu penting yang perlu dikendalikan di situ. Jadi kalau selama ini seorang fisioterapi hanya berorientasi bagaimana mengurangi nyeri, bagaimana untuk meningkatkan LGS, itu masih kuratif banget. Tapi kita ayo mulai dari sekarang bagaimana untuk ke ranah preventif. Oh ini nyeri ya Ibu, ini OA. Kira-kira pekerjaan apa atau faktor-faktor apa yang mengakibatkan nyerinya itu dia akan lebih meningkat. Contohnya naik turun tangga jelas, berarti kita edukasikan bagaimana supaya dia tidak naik turun tangga dikurangi. Kemudian dari sisi berat badan itu bisa untuk dikendalikan. Jadi faktor-faktor yang mengakibatkan itu bisa diedukasikan dalam ranah untuk pencegahan dari penyakit tadi gitu. Ya, jadi gambarannya gitu. Kemudian yang kedua adalah mendiagnosa dan mengukur kebutuhan YAD apa ya YAD? YAD apa ya? Ya, saya lupa ini. Ya, nanti dicari YAD. Mendiagnosa dan mengukur kebutuhan YAD itu pelayanan dasar mungkin ya. Ini pelayanan dasar. Tapi kok singkatannya ya? Ya, adalah. Kemudian yang ketiga adalah perubahan perawatan. Jadi kita bisa melakukan modifikasi kalau kemarin kita memberikan TENS saja gitu ya, hanya bertahan misalkan sampai rumah itu nyeri lagi Mas gitu. Berarti kita harus modifikasi di situ perawatannya. Tidak cukup hanya tes, tapi kita harus memberikan exercise yang dampaknya itu bisa jauh lebih lama. Kemarin saya lihat salah satu apa ya, modalitas, dia membandingkan berbagai macam modalitas dalam satu penanganan nyeri punggung bawah gitu, nyeri punggung bawah. Dia melihat
membandingkan antara modalitas satu dengan modalitas yang lain, efek yang jangka panjang itu yang mana sih gitu. Ternyata TENS itu dia hanya bertahan maksimal berapa? Ya 4 sampai 6 jam lah. Atau bisa dikatakan enak ketika di klinik, tapi sampai rumah itu dia nyeri lagi. Yang efeknya jangka panjang itu ternyata yang bentuknya latihan, terapi manipulasi, itu efeknya yang jangka panjang. Maka kalau seorang fisioterapi tidak memberikan latihan-latihan, edukasi, manipulasi, dan sifatnya terapisnya yang jangka panjang, ya tadi, dia pasien pasti akan berulang datang lagi datang lagi datang lagi, dites enak. Kemarin yang sering saya katakan ya, enak dipanasi, kemudian nanti kok datang lagi, dicas lagi, kayak HP kalian gitu kan. Kalau baterainya habis ya dicas lagi dicas lagi. Masa iya mau seperti itu gitu, kan enggak. Kemudian merencanakan kegiatan tadi ya sudah, kemudian menganalisis satu demografi, statistik rutin, morbiditas dan mortalitas, angka kesakitan dan angka kematian. Kemudian menentukan kecenderungan epidemiologi melalui surveillance. Jadi penyakit itu tadi kecenderungannya seperti apa sih? Artinya kecenderungan itu distribusinya tadi. Dia menyerangnya siapa, kemudian kemungkinan prediksinya ke depan itu bagaimana, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan penelitian-penelitian di dalam epidemiologi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah diskusi? Michael ada tanya, mau tanya Michael? Enggak, Pak. Oke. Yang lainnya Ria? Belum ada, Pak. Belum. Ivani? Ivani nggak ada. Olivia? Enggak, Pak. Oke. Jadi gambarannya seperti itu ya. Sehingga kenapa kok memang tadi di awal saya katakan epidemiologi itu menjadi satu rohnya kesehatan masyarakat atau dikatakan the mother of public health atau ibunya kesehatan masyarakat. Karena banyak sekali melalui data-data epidemiologi itu yang bisa kita terapkan di dalam kesehatan masyarakat, yaitu tentang pencegahan, tentang planning, tentang evaluasi, monitoring, kemudian berbagai hal yang bisa dilakukan di dalam langkah-langkah pencegahan dan seterusnya. Ini bisa dilakukan di situ. Maka itu dikatakan the mother of public health gitu. Oke, kalau nggak ada saya sedikit lanjutkan. Nanti bisa dilihat. Ini juga salah satu sebaran ya. Ini yang sebaran terkait dengan apa? Data epidemiologi juga. Data epidemiologi ini terkait dengan 10 penyebab kematian tertinggi di satu negara gitu ya. Ternyata yang paling tinggi adalah ischemic heart disease, kemudian yang kedua stroke. Nah, kalau yang data, misalkan data epidemiologi itu kalian ambil terkait dengan jantung, ini bisa kalian munculkan berdasarkan laporan dari WHO tahun 2016. Di setiap negara yang mengakibatkan kematian tertinggi adalah ischemic heart disease. Dia menduduki nomor 1 penyebab kematian tertinggi di satu negara. Wah, ini berarti kan urgent banget gitu ya. Termasuk sekarang kebijakan oleh Kementerian Kesehatan, dia didorong untuk kepada apa, penanggulangan penyakit prioritas. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Kenapa kok itu penting? Karena itu yang menyumbang angka kematian tertinggi. Sehingga Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan itu tidak ingin masyarakatnya itu meninggal sia-sia hanya dengan penyakit jantung. Kenapa kok bisa? Oh, itu karena SDM-nya dia kurang, fasilitasnya dia kurang,
kalau mau operasi dia harus nunggu berbulan-bulan, maka dia melakukan upaya-upaya di dalam melengkapi berbagai hal. Nah, itu nanti bicaranya terkait dengan fasilitas kesehatan. Kemarin ya, derajat kesehatan dia dipengaruhi oleh apa? Salah satunya fasilitas kesehatan. Di dalamnya ada SDM kesehatan, yang 7M1I kemarin ya, 7M1I. Fasilitas kesehatan, manusianya, dan seterusnya. Oke. Kita akan lihat nanti perilaku besok aja. Berarti. Ini yang data surveillance tadi mungkin ya sudah sebagian Oke. Ini data surveillance. Data apa sih bedanya surveillance dan survei? Ternyata beda. Ini beberapa dasar hukumnya, ini sebagian belum saya ganti ya. Undang-Undang Kesehatan ini kan udah ganti kemarin nomor 17 tahun 2023. Kemudian biar kenal aja, surveillance itu kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus. Jadi bedanya dengan survei, surveillance ini dia dilakukan secara terus-menerus dan sistematis, secara periodik. Untuk mengetahui apa peningkatan suatu penyakit di dalam satu kelompok. Jadi sekarang itu surveillance ini udah berjalan dengan baik. Ketika satu kondisi wilayah dia terjadi peningkatan kasus tertentu, dia langsung terdeteksi. Contohnya misalkan DB. Di musim-musim sekarang itu DB ada berbagai tempat yang dia terjadi kenaikan secara signifikan. Kok bisa ketahuan Pak itu? Dia diketahui melalui apa? Surveillance ini. Nah, surveillance ini dia bisa dilakukan di beberapa tempat melalui fasilitas kesehatan atau melalui laboratorium. Dilalui laboratorium berarti orang-orang yang mengalami gejala seperti itu, kemudian kan dia diambil sampel, kemudian dia dilakukan cek laboratorium, kemudian hasilnya apa. Dari situ ada berbagai sampel yang masuk ke laboratorium, kemudian ada datanya. Oh, terjadi peningkatan di situ kelihatan. Di fasilitas kesehatan sama, ada tanda gejala kok sama semua, gitu kan? Ini apa sebenarnya? Oh, terjadi peningkatan DB ternyata. Jadi pencatatan ini dilakukan melalui fasilitas kesehatan dan bisa juga dilakukan melalui fasilitas laboratorium. Nanti di bawah ada. Atau contoh yang lainnya misalkan kemarin terjadi penyakit apa namanya? Gangguan ginjal kronis pada anak-anak. Loh, kok bisa anak-anak ini terjadi penyakit ginjal kronis? Penyebabnya apa? Oh, ternyata ditemukanlah salah satu obat penurun panas yang dijual di masyarakat itu mengandung salah satu zat kimia dan dia mengakibatkan gangguan ginjal kronis di situ. Maka obat itu sekarang udah di stop, tidak boleh edar lagi dan seterusnya. Itu pentingnya ilmu epidemiologi, surveillance, kok ada tanda-tanda gejala seperti ini, itu apa mulai dicari di situ. Ya, kemudian penyakit tidak menular berarti penyakit kronis yang durasinya panjang dan prosesnya penyembuhannya atau pengendalian kondisi klinisnya yang umumnya lambat. Contohnya kemarin ya, jadi ada yang apa namanya, yang durasinya panjang dan ada yang apa namanya, masa inkubasinya panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang, durasinya juga ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, PTM itu dia inkubasinya panjang dan durasinya juga panjang. Contoh misalkan penyakit kanker, nggak mungkin orang yang merokok itu setelah habis rokoknya kemudian dia kanker, nggak mungkin. Tapi dia memiliki waktu yang panjang, rokok, habis itu dia terjadi kanker pada kemudian hari. Ya, mohon maaf ya untuk di- dimaklumi di sini ada 3 yang ngajar nih.
Oke, nah dengan survei tadi metode yang mengumpulannya adalah sejumlah besar responden kemudian bertanya ke orang menggunakan kuesioner, temponya relatif singkat dan sangat kuantitatif sesuai apa yang dibutuhkan dia gitu ya. Dan biasanya waktunya itu tidak terus-menerus, tapi insidentil. Kalian ingin melihat apa, baru kalian lihat survei. Ini penting, kemudian nah ini tujuan dari surveillance. Satu, menyediakan informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko. Tadi ya, terkait dengan data epidemiologi itu dapatnya dari mana? Dapatnya ya dari data surveillance ini, dia mencatat berapa orang yang sakit, berapa orang yang melakukan lab, berapa yang positif, berapa yang negatif, yang dia diakibatkan apa, dan seterusnya. Kemudian dari sini dia akan terlihat apakah sudah mengalami KLB atau belum di situ. Oh, kenaikan DB nih bulan-bulan ini di satu tempat daerah tertentu. Kok angkanya tinggi banget? Oh, itu bisa dikatakan KLB atau tidak. Itu berdasarkan dari data surveillance. Kemudian terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB. Dia akan kelihatan penyebabnya apa, kemudian dari data tadi juga bisa lihat langkah-langkah nanti penanggulangannya juga seperti apa, bisa dilihat dari data surveillance. Kemudian yang keempat adalah dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan. Nah, ini penting, yang melakukan atau yang melakukan pengendalian itu berbeda dengan orang yang mengambil data tadi. Jadi yang ngumpulin data nih, data DB, dicatat terus di satu daerah, terjadi peningkatan. Tetapi nanti yang melakukan pengendalian adalah orang yang berwenang di wilayah tersebut. Contohnya siapa? Wali kota ataupun bupati. Berarti data tadi diberikan kepada wali gitu ya, kepada Pak Wali untuk melakukan sebuah langkah-langkah penanggulangan. Maka kemarin kalau kalian lihat yang mengeluarkan edaran supaya lockdown itu siapa? Wali kota ataupun gubernur di situ. Nah, minimal dia wali kota atau bupati di situ. Solo misalkan ya, dia di lockdown tidak boleh buka untuk fasilitas publik, baik itu tempat wisata ataupun tempat perbelanjaan. Siapa yang mengeluarkan? Wali kota di situ. Maka datanya dari mana? Datanya dari surveillance tadi, dari tenaga kesehatan, dinas kesehatan, dia laporan kepada wali kota, kemudian wali kota dia menerbitkan satu kebijakan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tadi. Kalau di tingkat nasional siapa? Ya berarti Pak Presiden tadi. Menteri Kesehatan, dia melaporkan ke Pak Presiden ini sudah mengkhawatirkan COVID-nya, maka perlu disusun langkah-langkah penanggulangannya. Bagaimana? Dia menerbitkan untuk mau mengurangi mobilitas, transportasi dia off semua, lockdown di mana-mana, dan seterusnya. Itu fungsi dari data surveillance tadi ya. Oke, sebentar lagi nih ya. Masih 5 menit. Nah, tujuan surveillance ini nanti untuk memonitor kecenderungan atau tren penyakit ya. Jadi tren itu manakala terjadi peningkatan secara mendadak. Ya, contohnya misalkan gini. Di bulan Februari, angka terjadinya DB itu rata-rata tiap tahun itu hanya kisaran katakanlah 100 kasus gitu ya, 100 kasus. Kok ternyata di tahun 2024 di bulan Februari angka kejadian DB itu mencapai 200 kasus. Berarti kan dia 2 kali lipat. 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu namanya outbreak. Yang nomor 2 itu mendeteksi terjadinya perubahan insiden penyakit yang mendeteksi dini outbreak. Terjadi peningkatan yang luar biasa di situ.
Tapi kalau tren itu dari Januari, Februari itu memang dia meningkat, tapi peningkatannya masih wajar. Itu trennya dia memang meningkat di situ. Nanti setelah Maret dia baru akan turun di Mei atau Juni, Juli dia sudah hilang di sana. Trennya seperti itu terus, tapi kalau terjadi peningkatan secara luar biasa berarti dia akan terjadi outbreak di situ ya. Outbreak. Kemudian pemantauan kesehatan populasi menaksir besarnya beban penyakit atau disease pada populasi tadi. Jadi melihat berapa sih orang yang terkena penyakit ini pada satu waktu tertentu gitu dia akan mendeteksi itu. Menentukan kebutuhan kesehatan prioritas. Nah, ini contohnya tadi. Contohnya misalkan status gizi. Dia yang paling tinggi berarti NTT gitu kan. Maka prioritas yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan status gizi yang paling prioritas yang mana? Ya NTT harusnya. Apa yang harus dilakukan di situ? Yang menyediakan kebutuhan ataupun makanan yang ada di daerah sana. Dengan cara apa? Mengembangkan teknologi pangan, kemudian mengembangkan peternakan, pertanian, dan seterusnya. Oke, nanti bisa ini beberapa jenis surveillance ya. Tadi surveillance individu, kemudian surveillance penyakit, sindromik, dan berbasis laboratorium bisa tadi yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian ada surveillance terpadu, bisa dilihat sendiri. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Oke ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, berarti jadi intinya di sini tadi ada dua materi yang saya sampaikan. Itu untuk Jagani ya. Jagani kalau besok memang tidak mencukup waktunya, karena kemarin saya lihat, saya tanya dari prodi itu hanya disediakan 2 minggu setelah Lebaran. Makanya saya takutnya kalau nggak nyukup gitu. Nah, kalau misalkan besok memang hanya 2 minggu, berarti ya pertemuan ini dianggap 2 kali pertemuan. Tapi kalau memang masih ada waktu nanti di kemudian hari ya sudah, berarti kita lihat aja nanti waktunya gitu. Tapi secara materi insya Allah sudah saya sampaikan. Nanti untuk materinya juga saya akan upload di Soleta, kalian bisa baca sendiri gitu ya. Nanti kalau ada waktu juga akan saya kasih quiz lah. Kalau ada waktu untuk bahas soal saya. Mungkin seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ria, cukup ya? Jelas ya saya kira ya. Kalau tadi dikatakan masih 12 untuk sampai di berapa? 15 ya. 15 ya nanti lihat di minggu depan masih ada berapa kali pertemuan. Kalau memang tinggal 1 kali pertemuan ya sudah. Berarti memang dianggap sampai 15 secara materi sudah saya sampaikan tadi. Tapi kalau nanti ada waktu lagi ya boleh kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin seperti itu, sekian dari saya, semoga memberikan manfaat untuk pertemuan di pagi hari ini. Sehat selalu untuk kita semua, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Gimana, Pak? Nah, Waduh,